Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 9E, siswa SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan yang baik kali ini, kami akan membawakan bab 4, yaitu Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Subbab Masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Poin 53, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kami didampingi oleh guru pembimbing kami, yaitu Ibu Dr. Puteka Julena Jaya SMSI. Sebelum kami lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ketua kelompok kami, yaitu Nikade Tia Kusumardani nomor absen 31. Wakil ketua kelompok kami, Ida Yulan Widiantari nomor absen 19. Anggota pertama kami, Farel Tirina Ramadan nomor absen 07. Anggota kedua kami, Made Yuta Yanuarta nomor absen 29. Anggota ketiga kami, Putu Prabu Satvika Daneswara nomor absen 39. 1. Masa Orde Baru. Orde Baru berarti suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Dari beberapa pendapat tersebut, kita disimpulkan bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintah di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpanan. Lahirnya Orde Baru diawali dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966 Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. A. Kehidupan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program-program untuk perbaikan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan pada masa Orde Baru antara lain sebagai berikut. 1. Transmigrasi. Transmigrasi adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemindahan tersebut dilakukan untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang sejak zaman dahulu banyak berkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada masa Orde Baru, program transmigrasi gencar dilaksanakan. Daerah-daerah yang menjadi tujuan transmigrasi antara lain adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 2. Keluarga Berencana atau KB. Keluarga Berencana atau KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui program KB, pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%, dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka menyejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF mengumumkan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayi masih tinggi. 3. Puskesmas dan Posyandu. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dan Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu merupakan dua fasilitas kesehatan yang didirikan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas mulai dibangun sejak ditetapkannya konsep Puskesmas dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas adalah pelayanan kesehatan menyeluruh atau komprehensif yang meliputi pelayanan pengobatan atau kuratif, upaya pencegahan atau preventif, peningkatan kesehatan atau promotif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif.
Adapun Posyandu mulai didirikan pada tahun 1984. Pelayanan kesehatan yang diberikan Posyandu antara lain adalah kesehatan ibu dan anak atau KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Puskesmas dan Posyandu yang dikembangkan sejak masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. B. Pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Masyuri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau P dan K. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Dalam rangka memberikan kesempatan belajar yang lebih luas, pemerintah Orde Baru melaksanakan program-program berikut. Pertama, Instruksi Presiden atau Inpres Pendidikan Dasar. Adanya instruksi presiden ini membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Tercatat, pada periode 1993 sampai 1994, hampir 1.500 unit SD Inpres telah dibangun. Yang kedua, program pemberantasan buta huruf yang dimulai pada tanggal 16 Agustus 1978. Yang ketiga, program wajib belajar yang dimulai pada tanggal 2 Mei 1984. Dan yang keempat, program gerakan orang tua asuh atau Genota. C. Kebudayaan. Pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah-wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan menginventirasi peninggalan purbakala yang meliputi 1.165 situs purbakala dan rehabilitasi serta perluasan museum. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik pada materi kali ini adalah Orde Baru merupakan sistem pemerintahan di Indonesia yang menggantikan zaman sebelumnya didasarkan atas koreksi terhadap berbagai penyimpangan. Adapun kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru meliputi sebagai berikut. 1. Kehidupan sosial yang meliputi transmigrasi, keluarga berencana atau KB, puskesmas, dan posyandu. 2. Pendidikan. Dan terakhir ketiga adalah kebudayaan.